Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Widya Bagas Rica Anggraini dari Prodi Sistem Informasi, akan menjelaskan tugas 3 manajemen pelabuhan, yaitu tentang rangkuman pelayaran dan perkapalan. Eee, nah, di sini yang pertama yaitu definisi pelayaran. Pelayaran mempunyai pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yaitu pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Nah, dari definisi tersebut, yang pertama yaitu perairan. Di sini perairan adalah laut teritorial Indonesia berserta perairan kepulauan dan perairan pedamannya. Yang kedua, kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat berpindah-pindah intra atau antar moda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Dan yang ketiga ada keselamatan dan keamanan, yaitu suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim. Dan yang terakhir ada perlindungan lingkungan maritim, yaitu setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan yang bersumber dari kegiatan yang berkaitan dengan pelayaran. Nah, di sini ada tujuan pelayaran menurut UU Nomor 17 Tahun 2008. Nah, yang pertama yaitu tujuannya memperlancar arus perpindahan orang atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional. Dan yang kedua menjunjung kedaulatan negara. Dan yang ketiga, menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional. Dan yang keempat, yaitu memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis kegiatan pelayaran. Nah, untuk yang pertama, ada pelayaran dalam negeri. Pelayaran dalam negeri ini terbagi menjadi dua, yaitu pelayaran Nusantara dan pelayaran lokal. Dan yang kedua, ada pelayaran luar negeri. Pelayaran luar negeri ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pelayaran Nusantara, dan yang kedua ada pelayaran lokal. Yang ketiga, pelayaran khusus. Nah, pelayaran khusus ini yaitu pelayaran yang di luar dari dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, next, ketiga dalam pelayaran. Apabila sebuah kapal sebagai akibat dari caranya berlayar atau karena tidak memenuhi suatu ketentuan undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian pada kapal lain, barang-barang atau orang dalam pengertian tubuhkan kapal, di sini tidak terjadi tabrakan singgungan antara kapal satu dengan yang lainnya. Meskipun peristiwa ini dimasukkan dalam pengertian tubuhkan kapal, yaitu ini pengertian dari pasal 544. Dan selanjutnya yaitu jika sebuah kapal menabrak benda lain, baik yang berupa benda tetap maupun bergerak, misalnya pangkalan laut atau dermaga, lentera laut, dan lain-lain, maka peristiwa tabrakan antara kapal dengan benda lain yang bukan kapal tersebut disebut tubuhkan kapal, yaitu dilanjutkan dengan pasal 544A. Nah, untuk selanjutnya, penyebab atau faktor kecelakaan. Nah, di sini kecelakaan bisa terjadi di mana saja, tidak terkecuali dalam hal pelayaran. Nah, yang pertama itu ada faktor manusia, atau kita sendiri.
Yaitu yang pertama kekurangmampuan nahkoda atau masinis atau kru dalam bernavigasi atau, tidak bisa menentukan arah atau, labil dalam menentukan arah. Dan kedua, kelalaian dalam pelaksanaan tugas, yaitu menutup pintu kedap, pelendingan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kurang cermat petugas dalam melakukan pemeriksaan kelayakan. Maaf seperti, memeriksa mesin sebelum, kapal diberangkatkan atau memeriksa, sesuatu yang, eee, akan terjadi gitu. Dan yang terakhir ada kekurangan tenaga petugas dalam pemeriksaan kelailautan kapal. Nah, next, faktor penyebab kecelakaan. Nah, yang kedua yaitu ada faktor alam. Di sini yang pertama ada ketersediaan berita cuaca berkaitan dengan cuaca, ombak, arus, angin, dan sebagainya. Dan yang kedua, keakuratan berita cuaca sesuai dengan daerah yang akan dilewati. Dan yang ketiga, penyebaran dan ketaatan terhadap berita cuaca untuk navigator. Nah, sekian. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya jika ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.